Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya, yang terhormat Kepala SMK Negeri 5 Pangkal Pinang, yang terhormat Dewan Guru SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Di sini terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pangkal Pinang SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Salawat dan salam mari kita persembahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas berkat beliaulah kita bisa menikmati dunia yang hebat ini. Untuk awal acara yang diseminasi ini, untuk pembukaan, mari kita membuka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, sambutan dari Kepala SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, terima kasih sudah berkenan hadir di dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh 3 orang rekan kita dari program Guru Penggerak. Di modul 2 1.4 mereka harus melaksanakan kegiatan aksi nyata. Jadi kegiatan aksi nyata ini adalah merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan modul 1.4 yang sudah dipelajari beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu, saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua, karena guru penggerak ini salah satu tugasnya nanti adalah menggerakkan lingkungan sekitarnya, termasuk Bapak Ibu guru. Jadi mohon keikhlasan hati, badannya diringankan. Nanti kalau agak didorong sama teman-teman untuk bisa melakukan kegiatan seperti yang dicontohkan oleh teman-teman ini, mohon kesediaannya ya Pak Jun ya. Ya, insya Allah. Jadi nanti Bapak Ibu juga tolong memberikan pengingat kepada teman-teman yang sudah belajar tentang disiplin positif ini untuk mengimplementasikannya di dunia nyata, di dalam kehidupan di kelas. Itu mohon juga untuk diterapkan. Jadi aksi nyatanya itu ini hanya tahap pertama saja, tetapi nanti untuk tahap-tahap berikutnya ilmu disiplin positif ini juga memang benar-benar harus mereka terapkan di dalam pengelolaan di kelas. Jadi harapannya seperti itu, dan nanti Bapak Ibu juga akan masuk di dalam lingkar pengaruhnya. Kalaupun Bapak Ibu nanti akan melihat sesuatu hal yang positif yang dilakukan oleh teman-teman, monggo kita ikutin bersama-sama. Kalaupun belum optimal dari apa yang sudah mereka lakukan, monggo sama-sama kita ingatkan. Karena memang fungsinya sangat berat di sini. Tergerak sudah sekarang mengikuti CGP, kembali kepada tugas berikutnya yaitu menggerakkan. Jadi harapannya Bapak Ibu juga membuka keikhlasan hati untuk mau diajak melaksanakan implementasi dari budaya positif ini. Saya rasa seperti itu ya Pak Bayu, Bu Eka dan Pak Dwi. Dan ini kayaknya kurang I, iya kan? Nah, terima kasih. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman sekalian untuk menghilangkan ngantuk saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Untuk acara selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak
Bayu Sulistiono. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Siti untuk memberikan presentasi. Ibu berdiri ya. Tidak pas juga kalau misalnya kita di Bangka Belitung tidak memulai acara, kita tidak ada pantun. Mohon maaf, pantunnya saya tulis karena saya tidak hafal pantun. Ada contekannya. Minta tolong cakupnya ya Bapak Ibu ya. Pergi ke toko beli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya mengucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk menyempatkan waktunya untuk saya bisa melakukan diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh saya dengan dua orang teman saya, CDP Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai yang pertama, yaitu next part terkait dengan perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, nanti di sini Bapak Ibu saya akan kasih semacam game sedikit saja ya. Itu buat nanti memberikan gambaran Bapak Ibu terkait dengan paradigma perubahan paradigma belajar gitu. Mungkin kita bikin ini Bapak Ibu bikin dua orang ya. Mungkin Bapak Jun sama Pak Indra 2 orang, Ibu 2 orang, Bu sama Bu Nurul 2 orang dulu Bu. Nanti Mem sama Mary 2 orang sama ya nanti saya tangga. Jadi Bapak Ibu kita yang sebelah kanan dulu ya, yang sebelah kanan ada depan dulu, ada depan Bapak Ibu. Ada bukan, ada depan sampingnya ya. Oke ya. Nah, ada depan, silakan ada depan dulu. Oke. Jadi yang sebelah dekat dengan saya itu A ya, dipakainya A ya. Yang sebelah sana berarti B. Nah, nanti kita gantian. Yang A ya berarti Pak Indra, Men, Bu Oki, Bu Sunarti sama Bu Ada. Silahkan kepalkan tangan kanannya. Nah, silahkan kepalkan tangan kanannya. Yang sini aja, yang B tidak usah. Yang sini aja. Nah, oke, kepalkan tangannya, silakan ya, kepalkan tangannya. Gitu, Bapak Ibu, bayangkan di kepalan tangan Bapak Ibu itu ada hal yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Contohnya bisa dibayangkan itu boleh uang, boleh perhiasan, atau boleh anak sekalipun ataupun orang tua sekalipun. Gitu ya. Jika ini terbuka, berarti kalau misalnya uang itu berarti hilang. Kalau orang tua berarti beliau sudah hilang. Jadi yang A silahkan mempertahankan kepala tangan tersebut tidak boleh dibuka. Yang B, tugas B, silahkan boleh 3, boleh memaksa, ya, boleh merayu, atau boleh memberikan hadiah. Silakan. Misalnya Pak Indra, ini dibuka, nanti saya kasih snacknya buat Pak Indra, boleh, silakan. Atau Pak Indra, awas kok kalau misalnya tidak dibuka, tantem kepala saya, boleh, silakan. Atau dipaksa dibuka, silakan. Yang penting sampai dibuka. Nanti saya kasih kesempatan 1 menit untuk melaksanakan itu. Itu ya. Paham belum Bapak Ibu? Oke ya, nanti kita gantian. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Dia harus menyebutkan barang apa enggak ya? Enggak, bebas. Jadi tugas Bapak adalah membuat kepala itu terbuka. Bebas. Rayu atau buka. Gitu. Kalau kemarin di kelas itu banyak kan maksa.
Nah, silakan Bapak Ibu dibebaskan 3. Bisa merayu, memberi hadiah, memaksa, atau bebas silakan. Yang penting kebuka. Silakan. Yang B. Pak Jun, silakan buka Pak Jun. Buka. Boleh nggak dibuka? Enggak, nggak usah ngomong. Enggak, ajak ngomong juga boleh. Yang penting dibuka. Nah, silakan. Buka, silakan. Ini tipe yang kayak gini digelitik juga boleh. Bebas, yang penting buka. Oke ya, 15 detik lagi, kita 15 detik lagi. Nanti kita balik. Atau di sini mau dibeli es, ya boleh silakan. Ya. Oke, sudah selesai. Bapak Ibu, kita balik. Habis nanti Bapak Ibu balik, nanti saya akan memberikan kenapa Bapak Ibu bisa itu dibuka apa enggak ya. Silakan sekarang balik. Yang B sekarang yang genggam, kemudian yang A yang mencoba untuk membukanya. Bapak yang B, silakan Bapak genggam. Nah, boleh bebas. Nah, bebas silakan. Nah, berarti dibuka Pak, silakan. Oke, berarti dibuka. Oke, maju dibuka. Buka enggak nih 20.000. Nah, berarti kalau dibuka dia dapat hadiah 20.000. Oke, kebuka 1 ya. Kebuka enggak Bu? Itu yang merayu. Bukan, kebalik kamu yang dibuka. Buka. Oke, kita ada 10 detik lagi ya. 10 detik. Udah buka ada masalah, memang harusnya. 5 detik lagi. Oke, selesai Bapak Ibu. Oke ya, Bapak Ibu sudah selesai. Bu, sudah selesai ya. Kita balik ke sini. Bapak Ibu, dari yang tadi game yang tadi, ada yang mempertahankan nggak? Siapa yang mempertahankan? Dua-duanya mempertahankan, kecuali Pak Jun. Berarti mempertahankan ya. Pak, kira-kira kenapa Bapak mempertahankan? Berharga. Berarti berharga ya. Nah, Pak Jun sekarang yang membuka. Kenapa Pak Jun kira-kira menurut Bapak kan ini barang berharga? Kenapa dibuka? Harus jawab ya? Iya. Oh iya. Karena sesuatu hanya miliknya. Iya, karena tadi saya melihat dia memerlukan juga. Sebenarnya barang itu berharga bagi saya, tapi ternyata dia lebih memerlukan dari saya. Berarti sekarang Bapak, saya mau nanya Pak, tadi dibuka itu dasarnya terpaksa atau Bapak rela? Rela. Rela. Oke. Bapak tidak dibuka karena Bapak tidak rela mau membuka itu kan? Nah, oke. Jadi Bapak Ibu di sini ada yang membuka kepanannya. Alasannya membuka kepanan itu karena memang dia ingin membukanya sendiri. Ya. Yang B, kemudian yang B tadi kan, yang salah satunya yang B, dia tidak membuka kepanannya karena memang dia tidak rela untuk membukanya. Gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam kegiatan ini ya, menurut Bapak Ibu siapa yang memegang peranan? Kalau misalnya A diri sendiri atau orang lain sebenarnya? Diri sendiri. Jadi Bapak Ibu yang kita laksanakan di sekolah itu mirip seperti itu Bapak Ibu. Seseorang tidak akan bisa dipaksakan untuk membuka dirinya sendiri, membuka apa yang ada di dirinya kalau misalnya dia tidak ingin membuka sesuatu itu.
pun dia membuka sesuatu itu dengan terpaksa, maka itu hasilnya nanti tidak akan maksimal. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Next. Tepuk satu. Oke Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang memegang kontrol menutup tangan dan berusaha untuk membukanya itu sebenarnya yang bisa adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Terus next Pak. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, teori kontrol, teori choice theory atau teori pilihan meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi Bapak Ibu yang selama ini kita laksanakan di sini mungkin ada miskonsepsi yang kita tidak menyadari bahwa itu miskonsepsi. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Guru itu sebenarnya dalam teori ini itu mengontrol murid itu adalah ilusi. Kenapa? Seperti yang tadi kita uji coba tadi, bahwa memang bisa guru itu mengontrol murid, tetapi yang paling bagus itu adalah jika murid itu mempunyai sifat intrinsik atau kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau karena tadi ya hadiah, ada hadiah juga ya tadi, atau ancaman gitu. Yang paling bagus adalah dari dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya Bapak Ibu seperti ini. Ada nggak Bapak Ibu selama ini di kelas kita kadang-kadang ngasih nilai yang lebih bagus jika anak itu mengumpulkan lebih cepat? Kalau saya pernah, saya ada. Atau saya kasih permen jika anak itu mengumpulkan lebih cepat daripada deadline-nya. Itu saya kasih. Ternyata Bapak Ibu dalam teori itu ya, pemberian hadiah atau pemberian sesuatu itu jika dilakukan terus-menerus Bapak Ibu, itu akan menyebabkan ketergantungan pada anak tersebut. Jika nanti tidak ada hadiah atau ungkapan terima kasih dan lain-lain itu, maka anak itu dia tidak akan mematuhi. Tidak, misalnya tugas, dia tidak akan mengumpulkan tugasnya sebelumnya. Karena apa? Karena faktor yang memicu dia untuk melakukan itu adalah hadiah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya Bapak Ibu, jika kita mengkritik anak atau membuat rasa bersalah kepada anak, itu kita merasa itu bisa menguatkan karakternya, ternyata itu hanyalah ilusi menurut teori tersebut. Jadi Bapak Ibu, jika kita ada anak telat kemudian kita itu membuat dia merasa bersalah, ternyata itu munculnya adalah faktornya eksternal. Kemudian rasa bersalah itu dia akan menumpuk terus dan tidak akan hilang. Akhirnya Bapak Ibu, nanti kita akan diingat oleh anak itu bahwa itu guru dulu pernah membuat saya rasa bersalah saya. Seperti itu. Itu yang akan diingat sampai tua nanti. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua, sebenarnya kita tidak punya hak untuk memaksa siswa. Bisa kita memaksa, bisa. Tetapi menurut teori ini, bahwa paksaan itu memang menggerakkan anak itu. Jika faktor itu dari eksternal, tapi bisa juga ya faktor eksternal itu berubah jadi internal bisa Pak. Jika faktor eksternal itu tidak berubah, maka biasanya tindakan itu adalah tidak akan bertahan lama. Contohnya, nah besok jangan telat. Kalau itu faktornya eksternal, mungkin dia tidak akan telat dalam 1-2 minggu ke depan.
jika anak itu tidak bisa menemukan faktor intrinsik dalam dirinya sehingga dia bisa memacu dirinya untuk tidak terlambat. Seperti itu. Next. Oke Bapak Ibu, ini bisa dibaca. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, jika kita mau membuat perubahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap yang ada di kita sendiri saja. Minimal murid itu nanti akan mencontoh kita. Gitu. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus berubah. Maksudnya gini Bapak Ibu, saya tidak datang terlambat karena saya punya tanggung jawab sebagai guru atau saya malu terhadap murid. Itu faktornya faktor eksternal Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya kita merasa bahwa kita harus merubah mindset kita bahwa kita di sekolah ini kita itu sebagai tuntunan, kemudian kita merasa itu adalah kewajiban kita, jadi rasa untuk tidak terlambat itu menjadi lebih ringan seperti itu Bapak Ibu. Baik Pak, lanjut Pak. Oke Bapak Ibu, ini adalah perbandingan antara stimulus respon dengan teori. Perubahannya biasanya kita berpikirnya adalah ini, stimulus respon. Ini berpikir cepat. Yang ini teori kontrol itu adalah berpikirnya biasanya lambat. Berpikir lambat sama berpikir cepat itu menurut Bapak Ibu bagus yang mana? Bagus yang mana? Ini yang lambat. Iya. Betul. Karena yang berpikir lambat dia melihat konsekuensi yang akan dihadapi. Kalau berpikir cepat, biasanya dia itu karena refleks. Misalnya kita jatuh, kemudian kita refleksnya jatuhnya gimana? Itu refleks. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ini kalau dihubungkan dengan pelajaran Bapak Ibu, bahwa yang satunya semua anak itu dia sama. Jadi kita ngasih materi itu satu ya sama saja. Yang kedua, itu menurut kita realitas kita itu berbeda. Berarti kebutuhan anak itu pasti berbeda. Dengan berbeda, pastilah kita memberikan ada beberapa anak yang kita berikan materi yang berbeda. Itu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu mungkin di sini juga bisa melihat ya. Kalau Pak Hairul mungkin melihat muka saya setengah dari sini, Bu Oki setengah dari sini. Pak Dwi tidak mungkin melihatnya sama, karena melihat saya dari belakang. Jadi sebenarnya menurut teori kontrol, cara melihat orang itu juga mempengaruhi. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang itu tentang ini. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Orang yang pandangannya dari sini tidak mungkin sama. Tetapi kita berusaha memahami pandangan, misalnya Pak Hairul tadi dari sini itu bentuknya bedanya seperti itu Bapak Ibu. Itu ya, berarti yang stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol dia hanya saya sendiri saja yang bisa mengontrol diri saya. Dengan seperti itu, Bapak Ibu, Pak teori kontrol, tindakan Bapak Ibu terhadap murid pasti nanti akan berubah. Bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol, kita cuma bisanya adalah menuntun dan mengarahkan saja. Jika dia itu melenceng, kita tuntut,
Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kalau yang stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian stimulus responnya adalah model berpikir menang atau kalah, karena dia itu cuma dipikirnya menang atau kalah saja. Tetapi kalau teori kontrol berpikirnya adalah semuanya adalah menang dan kalah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan yang ada di sini nanti untuk bisa juga mencari, men-searching apa yang belum dipahami di sini, searching, sehingga cara pikir kita berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Lanjut Pak. Nah, di sini Bapak Ibu nanti ke depan kita akan belajar 5 tentang budaya positif, yaitu disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga posisi kontrol restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Lanjut Pak. Ya, saya hanya akan menjelaskan sampai di sini Bapak Ibu tentang, nanti ada 2 slide lagi tentang disiplin positif. Bapak Ibu pernah ingat tak kalau menurut Bapak Ibu, menurut Bu Nanti deh, menurut Bu Nanti, disiplin menurut Bu Nanti apa? Random aja Bu, disiplin itu apa Bu? Menurut Ibu? Tidak salah atau apa? Mematuhi peraturan. Mau disiplin itu biasanya menurut Ibu susah pada? Susah enggak? Disiplin itu susah enggak? Enggak. Silakan Umi. Disiplin menurut Umi itu bagaimana? Melakukan sesuatu tepat waktu. Melakukan sesuatu Tepat waktu. tepat waktu. Oh, berarti disiplin waktu ya? Iya. Menurut Umi disiplin waktu itu susah enggak? Atau menurut Umi, pandangan Umi jika memposisikan sebagai murid, disiplin waktu itu susah atau tidak? Kalau dia melakukan sebuah kebiasaan, susah. Kalau memulainya? Kalau memulainya susah dan memang harus dipaksa. Tapi dari sadarannya. Ya, siap. Berarti waktu awal itu berarti dipaksa ya Umi ya? Betul ya? Dipaksa ya? Awalnya dipaksa. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu maknanya dia adalah patuh. Biasanya disiplin itu Anda rasa tidak nyaman. Betul ya? Disiplin itu pertama-tama pasti tidak nyaman. Tetapi terus kemudian ada muncul, mengapa kita itu melakukan segala sesuatu? Kalau misalnya di sekolah ada peraturan, betul kan? Peraturan itu kalau misalnya tidak melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Yang kedua, misalnya takut dimarahin Pak Herul, ya kan? Misalnya. Atau yang ketiga, contohnya kalau misalnya tidak terlambat sama wali kelasnya, nanti dikasih roti atau es krim gitu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita melakukan segala sesuatu itu, kita balik lagi ke awal tadi, itu ada 3 Bapak Ibu. Ada yang dia itu menghindari ketidaknyamanan, ya, atau ancaman. Kedua, mendapatkan hadiah atau kenyamanan. Yang ketiga, itu adalah faktor dari dirinya sendiri atau faktor intrinsik. Tiga-tiganya itu bisa jalan, tetapi yang paling berpengaruh adalah faktor dari dalam dirinya sendiri. Memang waktu awal itu dia itu terpaksa, mungkin nanti waktu ke belakang dia itu akan merasa nyaman, makanya dia lebih enjoy untuk melaksanakan. Tetapi kalau dasarnya itu masih karena paksaan, walaupun dia itu datangnya pas atau sebelumnya, pasti itu berat bagi dia untuk melaksanakan. Seperti itu. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga, itu dia ketiga tadi, dari dalam dirinya sendiri kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan.
bukan yang kita inginkan, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, tadi kan dia datangnya itu tepat waktu. Sebenarnya Umi yang diutarakan Umi tadi, yang kedua dia tidak apa namanya, yang dua itu dia itu sudah mulai hijau itu sebenarnya adalah ini, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Karena dia itu sudah percaya bahwa disiplin itu memang baik untuk dia, makanya dia itu datang ke sini. Bukan dari dasarnya karena peraturan yang awal tadi, tapi karena mereka menyadari bahwa disiplin itu memang baik untuk dia. Nah, itu yang sebaiknya dilaksanakan di sini. Jadi kita ubah ya, ubah pemikiran kita, ubah apa yang kita lakukan dan murid kita lakukan, mengubah faktor intrinsik yang dua tadi, yang karena ancaman dan karena hadiah, menjadi faktor intrinsik, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai yang apa yang mereka percaya. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, disiplin. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, artinya disiplin dari dalam diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian harus ada dalam suasana yang baik. Maksudnya Pak? Maksudnya, jika kamu tidak bisa mendisiplinkan dirimu sendiri, tadi ya, datang tepat waktu, maka orang lain yang akan mendisiplinkan. Contohnya adalah misalnya guru piket dan lain-lain. Sebenarnya orang yang merdeka adalah orang yang tidak pernah, yang dia itu merdeka tidak pernah diperintah, tetapi dia bisa memerintah dirinya sendiri untuk melaksanakan apa yang diyakini. Sehingga disiplin positif itu merupakan disiplin diri, di mana disiplin diri itu merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang baik. Lanjut Pak. Jadi Bapak Ibu, inilah disiplin mulia. Disiplin mulia ini contohnya ada banyak. Yang biasa kita pakai di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 5 pengaku. Nah, yang satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga disiplin yang kita buat tadi, disiplin positif tadi, muaranya adalah kita membentuk murid kita menjadi memiliki yang ini, nilai kebijakan, nilai kebajikan universal. Gitu. Yang lainnya itu sama Bapak Ibu, itu ada nilai-nilai yang bagus yang bisa kita ajarkan atau kita bisa berikan kepada murid-murid kita. Lanjut Pak. Ini juga nilai-nilai kebajikan, ada yang peduli, kemudian rajin, integritas, rasa hormat, dan lain-lain. Kayaknya sudah terakhir. Lanjut. Oke Bapak Ibu, itu saja dari saya, pengantar dari saya tentang perubahan paradigma dan disiplin positif. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Eka. Untuk Bu Eka silakan. Tadi Pak Bayu sudah memaparkan sedikit di awal tentang disiplin positif. Sekarang saya melanjutkan bagian saya tentang motivasi perilaku manusia. Oke, bagian ini sebenarnya sudah disampaikan
bahwa motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mayoritas yang terjadi pada lingkungan kita, pada kita itu masih berada pada posisi di nomor 1 atau di posisi nomor 2. Artinya, jika kita masih berada pada posisi nomor 1 dan nomor 2, maka motivasi yang ada pada diri kita masih bersifat eksternal, ada pengaruh dari lingkungan luar. Untuk yang bagian ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya pada bagian ini perlu kita garis bawahi, di situ ada kata-kata menghargai diri sendiri. Ketika sudah menghargai diri sendiri, artinya seorang individu sudah belajar untuk mengontrol dirinya. Kalau sudah belajar untuk mengontrol dirinya, berarti sudah muncul atau sudah tumbuh motivasi dalam dirinya. Sehingga kita kenal dengan nama motivasi intrinsik. Kita semua, saya dalam proses mungkin atau sedang bertumbuh untuk ke arah sana, siswa juga mungkin sebetulnya harapkan seperti itu. Oke, Pak. Nah, ini berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini terkadang kita di lingkungan sekolah atau saya sendiri kadang-kadang kita ada melakukan pelanggaran atau ya misalnya belum disiplin atau itu. Nah, ada penyebabnya itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Kadang di kelas misalnya si A sama si B main, pas gurunya menjelaskan si A usil ke si B. Berarti di situ ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Kebutuhan mana yang belum dipenuhi? Kalau misalnya Bu Dewi jahil sama Bu Nanti, misalnya kayak gitu. Kesenangan atau kebebasan. Bisa jadi kita perhatian guru kasih sayang. Terus kebutuhan apa yang belum dipenuhi bisa juga kesenangan. Dia belum puas main mungkin di jam istirahat sehingga dibawa ke dalam kelas dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau penguasaan itu yang seperti apa kira-kira? Ada yang bisa memberikan gambaran kalau kebutuhan dasar penguasaan? Bu Meli, Bu Nati, Bu Andam, penguasaan itu dia ingin diakui, perasaan ingin diakui. Misalnya seorang murid mendapatkan nilai 100. Nah, kemudian dia bilang di depan kelas, ini loh aku hebat, aku bisa dapat nilai 100. Nah, itu adalah penguasaan. Mereka ingin mendapat pengakuan dari teman-temannya. Ini bisa juga Jadi Pak, gimana Pak? Ya mungkin saya juga untuk penguasaan salah satu pekerjaan. Ya mungkin saya salah satu contohnya ketika saya belum menguasai atau belum menguasai salah satu materi, jadi saya bisa menguasai dan salah satu harus belajar dulu. Jadi karena materi sendiri, saya belum puas, salah satu juga. Berarti Penguasaannya motivasi masih untuk dalam belajar ya, lagi. ya. Kemarin saya belum semua juga pelajaran saya kemarin belum puas. Jadi adanya memunculkan motivasi untuk belajar lebih Iya baik. betul Pak. Ya. Oke. Mbak, ya bu. Oke. Kita lanjut. Kemudian kalau bertahan hidup, Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan dasar bertahan hidup? Kalau bertahan hidup kita biasa kaitannya dengan apa? Makan. Dan biasa kaitannya dengan makan. Jadi kalau ada siswa yang suka makan makanan kemudian kebutuhan
hidup, dia belum makan. Kita balik lagi konsep latar belakang ekonominya atau penyebabnya apa. Gitu. Lanjut Pak. Nah, ini mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Ya sebelah kiri lah Pak. Sebelah kalau menurut Pak Hairul sebelah kiri lebih baik. Itu banyak hadiah ya, ada permen, bisa kotak hadiah. Kalau di sebelah kiri itu apa? Itu bunga Dihukum. Jadi yang lebih baik yang mana? hadiah. Yang hadiah. Menurut Bu Meli, lebih baik yang mana? Hadiah. Kenapa Bu Meli? Enak kayaknya dapat hadiah. Pada dasarnya hadiah itu mampu memunculkan motivasi intrinsik bagi anak untuk menumbuhkan di awal yang dia bagus, namun untuk jangka panjang ataupun untuk menumbuhkan motivasi, maka dia memiliki dampak yang kurang baik karena pemberian penghargaan yang berlebihan bisa menyebabkan pertama hubungan sosial rusak, kemudian bisa juga dia menurunkan kualitas dari siswa. Contoh yang sering terjadi di Indonesia biasanya sinetron atau film. Di awal cerita pasti bagus kan? Ketika dia sudah banyak penontonnya, biasanya kualitasnya akan semakin berkurang dari segi cerita. Itu adalah salah satu contoh penghargaan yang bisa menurunkan kualitas. Oke, lanjut Pak. Nah, ini beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu perilaku pasif, agresif, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi masalah terpecahkan. Jadi, kalau hukuman sifatnya satu arah, jadi hanya dari guru. Hukuman itu sifatnya dadakan. Artinya tidak terprediksi. Ketika ada suatu kesalahan, maka dari guru misalnya menghukum. Jenis hukumannya kita murid tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi, murid sudah tahu konsekuensinya apa. Ketika saya tidak mengerjakan tugas, maka saya harus pulang lebih lama untuk mengerjakan tugas. Itu adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah proses pemecahan masalah yang bersumber dari murid. Jadi murid yang menawarkan diri. Kalau saya melakukan kesalahan, dia bilang, saya melakukan kesalahan, saya ingin berubah untuk tidak melakukannya lagi dengan cara A, B, C, D. Seperti itu. Oke, jadi kalau di hukuman prosesnya hanya satu arah dari guru saja. Kalau di konsekuensi dua, guru terlibat dan murid terlibat dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau restitusi, murid yang berinisiatif mencari solusi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Dari yang pertama, sebagai di dalam buku kalimat, saya tidak akan melakukan lagi karena selamat ke sekolah. Ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, benar ya? Hukuman. Kemudian yang kedua, hukuman. Lari, ini. Yang ketiga, konsekuensi. Menggunakan kertas tugas tenang yang telah menggantikan konsekuensi.
Yang terakhir adalah hukuman. Jadi kalau hukuman terlihat dia satu arah ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada identitas gagal dan ada identitas berhasil. Pada posisi identitas gagal, posisi guru itu di posisi pemukul atau membuat orang merasa bersalah. Jadi kenapa dia bisa dikatakan identitas gagal? Karena pada posisi pemukul biasanya tanpa disadari, baik hubungan secara verbal ataupun secara fisik akan melukai anak, baik perasaannya, fisiknya, sehingga itu akan membawa pengaruh terhadap perkembangan karakternya di masa depan. Kalau pembuat orang merasa bersalah, kata-kata yang sering terucap oleh guru atau tanpa kita sadari adalah saya kecewa, ibu kecewa dengan kamu. Itu adalah salah satu dari pembuat orang merasa bersalah. Tapi secara teorinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, perilaku kontrol sebagai teman. Perilaku kontrol sebagai teman, kira-kira bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Bagus. Gimana Pak kalau posisi kontrol sebagai teman? Ya kalau misalnya saya kontrol sebagai teman, sebagai ya, kita saling pertama saling menghargai, Saling ngobrol dan ngobrol sama anaknya. Tapi kalau seperti itu, tingkat kepatuhan anaknya tinggi nggak? Enggak, dia menganggapnya benar-benar sopan nggak kira-kira Pak anaknya biasanya? Belum tentu. Oke. Berarti yang di posisi mana menurut kita yang paling bagus? Secara teori, posisi paling bagus itu adalah manager. Pemantau levelnya di bawah manager. Nah, pada posisi manager itu biasanya guru sudah menemukan yang namanya segitiga restitusi dengan menanyakan pertanyaan. Oke, sebenarnya boleh nggak sih kita kasih konsekuensi ke murid? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah memberikan hukuman. Nah, karena kalau terkadang di lapangan misalnya kita restitusi kan belum tentu dalam satu kali siswa berubah. Ya enggak, itu yang terjadi kan di lapangan. Nah, maka boleh kita memberikan posisi konsekuensi. Oke, ini adalah video tentang 5 posisi kontrol guru. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke 14 ya? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Nah, oke. Bapak Ibu di video tadi, kata-kata yang menunjukkan dia sebagai penghukum itu yang mana? Lari kamu. Oke, sebelum dia bilang lari kamu, ada nggak kata-kata yang sebelumnya ketika anak ingin memberikan alasan langsung dipotong sama gurunya? Ada kan tadi? Sudah
dia hanya mengejudge langsung salah seperti itu. Oke. Gurunya tutup kamar kamu. Aduh, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Alex. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Senang ya bikin ibu susah? Nanti ibu yang kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke, kalau posisi ini posisi apa Bapak Ibu? Pemberi rasa bersalah. Dari kata-kata tadi, kata-kata apa tadi? Nanti saya dimarahi kepala sekolah. Apa tadi lagi? Ibu, sebelum itu ada kata-kata lagi kan tadi? Apa tadi? Ibu, kecewa. Kamu terlambat terus. Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Oke. Lanjut. Oke, sekarang posisi teman. Selamat Ibu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, kata-kata apa tadi Bu? Yang terucap dari mulut ibu gurunya? Bikin senang ibu. Terus apa lagi? Bikin apa lagi? Demi ibu, bikin senang ibu. Ya udah nanti absennya diberesin. Gampang aja. Kalau sebagai teman. Jadi ada nego-nego ya kalau di teman ya. Kita lanjut ke posisi berikutnya. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Oke, pada posisi pemantau, di situ guru mengajak dialog murid, memberikan kesempatan pada murid untuk
mengutarakan alasannya, namun dia memberikan yang namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi tadi boleh diberikan, dia masih masuk ke dalam identitas sukses, tetapi dia levelnya lebih rendah dibandingkan restitusi. Karena tadi yang namanya konsekuensi adanya kesepakatan antara guru dengan murid tentang konsekuensi tersebut. Dilanjutkan kita ke posisi manajer. Khasnya aduh ya. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Pada posisi itu tadi berarti Narennya sudah bisa menghubungkan nilai-nilai kebajikan apa yang dia lakukan, yaitu tadi nilai menghormati dan kedisiplinan yang dia lakukan. Dan dia juga sudah bisa memberikan solusi atau pemecahan masalah dia untuk agar dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, itu prosesnya tadi di restitusi. Kalau pada posisi kontrol pemantau berada pada konsekuensi, yang masih diberi konsekuensi, sedangkan manajer adalah restitusi. Baik Bapak Ibu, saya cukup sampai di sini untuk segitiga restitusi dan keyakinan kelas yang disinggungi apa tadi posisi kontrol manajer akan dilanjutkan oleh Bapak Budi Robani. Bapak Budi Robani dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan melanjutkan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum kita ke keyakinan kelas, saya mau bertanya, pernahkah Bapak berpikir bahwa kenapa kok mengendarai sepeda motor harus pakai helm? Keselamatan. Dan kantor polisi. Iya, polisi. Ya, ada peraturan, betul. Nah, jadi peraturan itu apa? Menurut Bapak Ibu? Menurut Pak, peraturan itu apa, Pak? Suatu yang dibuat untuk ditaati. Segala sesuatu yang dibuat untuk disepakati atau ditaati. Ditaati ya. Agar apa yang kita jalankan itu punya rambu-rambu, arah dan tujuannya jelas.
keyakinan nggak? Ya, punya keyakinan nggak Bapak Ibu? Masa nggak punya keyakinan? Wajib punya keyakinan? Punya. Tentang apa misalkan? Misalkan keyakinan tentang keluarga misalkan, atau anak bapak keyakinannya. Ya, jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan apa kira-kira? Ya, peraturan itu perlu ditaati. Kalau keyakinan yang diaduk, tuh. Ya, keyakinan itu adalah nilai atau prinsip yang disepakati bersama oleh guru. Kalau ini keyakinan kelas ya, kalau keyakinan itu apa? Nilai-nilai atau prinsip yang disepakati bersama keyakinan. Ya, jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu adalah jika peraturan itu yang membuat itu istilahnya satu arah, ya, satu arah. Misalkan peraturan dari saya tidak boleh membawa kamus misalkan. Nah itu peraturan. Kalau keyakinan itu adalah kesepakatan bersama. Nah kita akan membahas namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi selama ini Bapak Ibu termasuk saya itu di kelas itu bukan keyakinan yang ada, tapi peraturan ya yang dibuat oleh guru itu biasanya atau wali kelas. Nah kita akan berubah karena kita sesuai dengan ininya pembahasannya yang sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya. Next Pak. Ya, ini contoh dari keyakinan kelas. Nah, sebenarnya membuat keyakinan kelas itu ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Kalau di sini sebenarnya untuk bisa peraturan itu bisa menjadi keyakinan kelas. Kita mencoba nanti ya langkah-langkahnya kita akan praktekkan di kelas. Peraturan kita membahas peraturan-peraturan yang ada dalam kelas bersama-sama oleh murid ya, murid di situ kita bahas, kita mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada, semuanya kita kumpulkan, kita tulis satu-satu. Sesudah kita mengumpulkan peraturan itu, nah dari peraturan kalimat peraturan, contoh kalimat peraturan seperti apa contohnya? Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau yang namanya keyakinan itu tidak ada kata tidak boleh, ya itu. Jadi maksudnya adalah merubah peraturan itu menjadi kalimat-kalimat yang positif. Dicontohkan seperti di sini, menghargai sesama warga kelas. Nah, itu adalah kalimat positif. Sebenarnya kalau di peraturan misalkan tidak boleh mengganggu teman misalkan. Nah, dirubah menjadi menghargai sesama warga kelas. Nah, seperti itu adalah kalimat positif. Setelah dirubah menjadi kalimat positif, didiskusikan untuk diterapkan di dalam kelas. Setelah itu disepakati, boleh Bapak Ibu nanti setiap mata pelajaran boleh menandatangani keyakinan kelas itu seluruh siswa. Misalkan setelah kita sepakati dan sudah menjadi keyakinan kelas, kita tanda tangan sama-sama. Berarti siapa yang melanggar keyakinan kelas akan diperingatkan oleh seluruh yang ada di dalam kelas. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Next.
seperti yang penjelasan dari Bu Eka tadi, ini adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosan 2004. Nah, maksudnya di sini adalah kalau seperti yang di video tadi, posisi kita sadar bahwa sebenarnya kebanyakan kita posisinya adalah sebagai penghukum dan penghukum, terus sebagai merasa memberi rasa bersalah, dan juga sebagai teman. Saya juga merasakan sendiri, saya kan sebagai teman, sudahlah, kira-kira gitu. Padahal seharusnya kita kalau misalkan ada anak yang bermasalah, kita kembali ke segitiga restitusi. Jadi kita mencari restitusi untuk menebus kesalahan, bukan. Jadi kita menebus kesalahan untuk belajar dari kesalahan tersebut dan juga memperbaiki hubungan. Restitusi juga tawaran bukan paksaan. Jadi jangan ada paksaan ya kalau di restitusi ya. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, maksudnya itu kita menuntun untuk ada salah satu rasa yang intrinsik dari keluar, ada rasa ke dalam hati. Terus yang selanjutnya, cara yang paling baik dan fokus kepada karakter bukan tindakan. Jadi seperti yang dicontohkan di video tadi, yang paling terakhir itu adalah dia memberikan tawaran, jadi akan muncul sendiri gitu karakternya. Terus restitusi itu menguatkan, restitusi berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi tidak menghukum dia sendiri, jadi dia akan merasa akan bisa masuk ke kelompoknya. Next ya, nih jadi ada segitiga restitusi. Tahapannya validasi. Yang pertama adalah validasi tindakan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini dengan contoh pertanyaannya, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah mengalami atau berbuat salah gitu. Itu menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di situ pertanyaannya, misalkan contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tindakan tersebut, atau juga bisa adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, untuk langkah ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas. Kalau misalnya keyakinan kelas yang dilanggar, kita kembali ke keyakinan kelas. Kembali keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati contohnya, atau yang kita sudah buat. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi langkah segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi mudah-mudahan kita akan bisa menerapkan ini di sekolah kita. Next. Oke, ini di contoh segitiga restitusi ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu.
Ya ini real kejadiannya. Nah, ini dua orang ini dua orang murid ini melakukan ya dia bermain-main dengan alat sensor. Gitu. Baik Bapak Ibu, sekarang di bagian yang terakhir refleksi. Ini ada pertanyaan, apa yang kamu rasakan hari ini dan materi apa yang kamu bisa pelajari lebih dalam, apa hal yang paling kamu suka dan apa yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan diri. Siapa mau mencoba? Bu Nanti silakan yang bisa dirasakan ini. Monggo. Setelah kita desiminasi budaya positif, wadah monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya Bu Eka, Bayu untuk materi tentang budaya positif yang disampaikan. Ini sangat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama diri saya sendiri, bahwa dalam dunia pendidikan atau lembaga pendidikan khusus kehidupan pribadi sangat penting sekali memahami tentang bagaimana menerapkan, bagaimana kalau teorinya mungkin apa aja, kalau lebih pada penerapan kepada kegiatan di sekolah, karena tiap hari yang kita hadapi ya banyak hal, karena subjek layanan kita, objek layanan kita adalah manusia. Tentang apa yang kamu rasakan hari ini tentang meditasi itu nanti yang saya rasakan bahwa ini sangat menambah pengetahuan bagi diri saya sendiri tentang budaya positif beserta contoh-contoh yang disampaikan tadi. Kita lihat apa ya, contoh nyatanya di keseharian kita pernah terjadi itu, jadi kita nggak menyadari itu kategori yang mana, dan kita berefleksi diri kita sendiri bahwa selama ini kita tidak ada di posisi yang mana. Jika ada posisi yang baik perlu dipertahankan, jika posisi yang masih sedang-sedang saja mungkin kita lebih memperbaiki lagi. Materi apa yang ingin kamu pelajari lebih dalam tentang budaya positif ini, mungkin lebih ke yang namanya kita menangani kasus anak-anak, kita tidak sekali selesai dengan resolusi teorinya yang 100% benar ya. Mungkin ada berkali-kali lagi tahap-tahapannya sehingga hasil yang diharapkan yaitu ada kesadaran dari itu bisa terbentuk, dan itu yang mungkin lebih dipelajari lagi, apakah kita perlu berkali-kali atau tidak terbatas waktu atau nanti diberikan kepada kebijakan sekolah tidak terputus
juga. Kemudian apa hal yang paling kamu sukai dari materi budaya positif ini? Yang paling saya sukai adalah dari contoh-contoh dari video tadi nyata ya, kita bisa koneksi pada kejadian-kejadian di sekolah. Asik banget dari tampil video langsung. Di situ kita bisa mengidentifikasi sendiri apa tindakan, bagaimana siswa itu respon dari apa yang kita argumenkan pada anak. Kemudian menurutmu apa yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan diri pada diri saya sendiri, terus meningkatkan pilihan dari penerapan di budaya positif. Dan kalau selama ini saya jujur pernah hukum saya terlambat kira kebang kemudian toh pada akhirnya juga ada juga tidak mempunyai kesadaran tuh minggu besoknya berubah lagi. Yang pernah juga saya membuat rasa bersalah juga pernah juga anak ngomong secara langsung gini ya ngomongnya ya, buat rasa bersalah itu walaupun pada akhirnya tujuannya untuk menyadarkan kepada diri sendiri aku ternyata itu juga gak baik ya. Kemudian sebagai teman juga pernah kepada siswa. Sebagai teman itu ternyata yang saya alami melihat karakter siswanya. Kalau karakter siswanya kemudian bisa berpikir logis ya dapat, dia akan sampai pada dia akan paham maksud kita itu tadi memberikan arahan sebagai pemantau berapa hari sudah pernah saya alami semua itu. Dan yang baru-baru ini yang namanya ada diskusi ada manajer itu yang lebih saya dalami itu menangani situasi kasus atau dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran itu lebih banyak ambil peran sebagai manajer itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada satu lagi ya, monggo kalau ada, kalau tidak ya silakan. Terima kasih Pak Ami, Pak Bayu dan Bu Eka tadi sudah sampaikan hal-hal baru yang didapat, yang memang hal-hal baru itu adalah sebuah kembaran yang akan pertama saya sendiri kembaran. Jadi hal baru itu tentu tentang informasi baru ini itu menuntut sebuah kesadaran apa yang selama ini sudah berada pada jalannya belum, karena tadi ada hal yang kita lupa ternyata yang kita lakukan itu sama udah merasa benar ternyata materinya bagus ya, materinya bagus semuanya satu kali, terus pematerinya juga bagus bisa juga sebagai nambah kudanya juga bagus, contoh-contohnya juga bagus. Contoh-contohnya itu menyadarkan ya, jadi sebuah kesadaran yang dimunculkan itu sebuah kesadaran saya sendiri sebagai ibunya untuk kesadaran yang itu bisa kita transfer ke siswanya. Yang harus dilakukan kan ketika kita sudah sadar ya kalau bisa bersama ibunya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu hadir juga untuk acara diseminasi budaya positif dari kami. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bisa diterapkan di sekolah kita, dan mudah-mudahan ada perkembangan yang untuk yang lebih baik di sekolah kita. Demikian dari saya dan kawan-kawan, mewakili kawan-kawan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kita tutup acara ini dengan membaca bersama-sama. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.